Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nazmi Annisha Hasibuan dengan NIM 1240303102005 dari Fakultas Usuluddin Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tujuan saya untuk membuat tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Mursyid MAG. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teologi Murji'ah atau kaum Murji'ah. Saya akan membaca materinya dari buku Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan dari buku Harun Nasution. Kaum Murji'ah atau teologi Murji'ah, sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Kaum Murji'ah pada mulanya juga ditimbulkan oleh persoalan politik, tegasnya persoalan khilafah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Seperti telah kita lihat, kaum Khawarij pada mulanya itu adalah penyokong Ali, tetapi kemudian berbalik menjadi musuhnya. Karena adanya perlawanan tersebut, penyokong-penyokong yang tetap setia padanya bertambah keras dan kuat membelanya, dan akhirnya mereka merupakan satu golongan lain dalam Islam yang dikenal dengan nama Syiah. Kefanatikan golongan ini terhadap Ali bertambah keras setelah ia sendiri mati terbunuh pula. Kaum Khawarij dan kaum Syiah sungguh pun merupakan dua golongan yang bermusuhan, sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, tetapi dengan motif yang berlainan. Kalau kaum Khawarij itu menentang dinasti Umayyah karena memandang dinasti tersebut menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, sedangkan Syiah menentang karena memandang Umayyah itu merampas kekuasaan dari Ali dan keturunannya. Dalam suasana pertentangan serupa inilah timbul suatu golongan baru yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu, yaitu Khawarij dan Syiah. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang lebih baik menunda atau arja'ah penyelesaian persoalan ini ke hari perhitungan di depan Tuhan. Dengan demikian, kaum Murji'ah pada mulanya merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum kafir atau tidak kafirnya orang-orang yang bertentangan itu kepada Tuhan. Dari lapangan politik mereka segera pula berpindah ke lapangan teologi. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan bahan pembahasan pula bagi mereka. Kalau kaum Khawarij itu menjatuhkan hukum kafir bagi orang yang berbuat dosa besar, sementara kaum Murji'ah itu
menjatuhkan hukum mukmin bagi orang yang serupa itu. Adapun soal dosa besar yang mereka buat, itu ditunda penyelesaiannya ke hari perhitungan kelak. Argumentasi yang mereka majukan dalam hal ini ialah bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya. Dengan kata lain, orang yang serupa itu tetap mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut pendapat golongan ini tetap mukmin dan bukan kafir. Pendapat yang serupa ini dapat membawa kepada pendapat bahwa yang penting serta yang diutamakan adalah sebenarnya iman, sedangkan perbuatan hanya merupakan soal yang kedua. Ini merupakan kesimpulan logis dari pendirian bahwa yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang itu hanyalah kepercayaan atau imannya dan bukan perbuatan atau amalnya. Perbuatan di sini mendapat kedudukan yang kemudian dari iman. Dengan kata lain, perbuatan dikudiankan kedudukannya dari iman. Dan kata arja'a memang mengandung arti membuat sesuatu mengambil tempat di belakang dalam makna memandang kurang penting. Pendapat bahwa perbuatan kurang penting akhirnya membawa beberapa golongan kaum Murji'ah sebagai yang akan dilihat kepada paham-paham yang ekstrim. Dikudiankan dalam pandangan kaum Murji'ah itu berarti penilaian mereka terhadap iman dan dosa seseorang ditunda atau tidak diputuskan di dunia, melainkan diserahkan kepada Allah di akhirat kelak. Arja'ah selanjutnya juga mengandung makna memberi pengharapan. Orang yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin dan tidak akan kekal dalam neraka. Memang memberi pengharapan bagi yang berbuat dosa besar untuk mendapat rahmat Allah. Oleh karena itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama Murji'ah diberikan kepada golongan ini bukan karena mereka menunda penentuan hukum terhadap orang Islam yang berdosa besar kepada Allah di hari perhitungan kelak, dan bukan pula mereka yang memandang perbuatan mengambil tempat kemudian dari iman, tetapi karena mereka memberi pengharapan bagi orang yang berdosa besar untuk masuk syurga. Demikianlah beberapa pendapat tentang asal-usul nama Murji'ah yang diberikan kepada golongan ini. Literatur mengenai pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kaum Murji'ah. Oleh sebab-sebab yang belum dapat kita ketahui sedikit sekali. Dengan demikian, uraian tentang perkembangan pemikiran dan perpecahan yang terjadi dalam golongan kaum Murji'ah tak mungkin diberikan dengan jelas sebagaimana halnya dengan kaum Khawarij. Tetapi bagaimanapun juga, kaum Murji'ah pecah menjadi beberapa golongan kecil berlainan dengan kaum Khawarij yang menekankan pemikiran pada masalah siapa dari orang Islam yang sudah menjadi kafir, yaitu siapa yang telah keluar dari Islam. Kaum Murji'ah menekankan pemikiran pada hal yang sebaliknya, yaitu siapa yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa mereka hanya membahas soal iman. Di samping ini, mereka juga membahas soal Jabariyah atau fatalisme dan soal Qadariyah atau free will.
Golongan-golongan yang timbul dari perbedaan pendapat tentang soal-soal ini tidak sebanyak golongan-golongan yang terdapat dalam aliran Khawarij. Jadi, teologi Murji'ah atau kaum Murji'ah itu adalah golongan yang memisahkan iman dari amal dan lebih menekankan pada keyakinan hati dengan sikap yang toleran terhadap pelaku dosa besar. Pada umumnya, kaum Murji'ah dapat dibagi dalam dua golongan besar. Yang pertama, golongan moderat, dan yang kedua, golongan yang ekstrim. Di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu golongan yang moderat. Golongan moderat ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Dalam golongan Murji'ah yang moderat ini termasuk Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Jadi, bagi golongan ini, orang Islam yang berdosa besar masih tetap mukmin. Dalam hubungan ini, Abu Hanifah memberi definisi iman sebagai berikut. Iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, dan tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Murji'ah yang moderat itu sama dengan ahli sunnah wal jamaah dalam hal tidak mudah mengkafirkan seseorang yang berbuat dosa besar. Tapi kalau soal konsep iman, mereka itu berbeda. Jika dalam ahli sunnah wal jamaah itu, kalau iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sedangkan dalam Murji'ah moderat itu mengatakan iman tetap sempurna dengan keyakinan dan yang berkurang itu ketaatannya. Definisi yang diberikan Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa semua iman, atau dengan kata lain, iman semua orang Islam sama. Tidak ada perbedaan antara iman orang Islam yang berdosa besar dan iman orang Islam yang patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh pula membawa kepada kesimpulan bahwa Abu Hanifah juga berpendapat perbuatan kurang penting diperbandingkan dengan iman. Jalan pemikiran serupa ini mungkin sekali ada pada Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam mazhab yang banyak berpegang pada logika. Tetapi bahwa Abu Hanifah juga berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting, rasanya tidak dapat diterima. Sebagai seorang imam yang membentuk mazhab besar dalam Islam, Abu Hanifah tidak mungkin berpendapat bahwa perbuatan atau amal tidak penting bagi orang Islam. Seperti yang dikatakan oleh Al-Shahrastani, bagaimana mungkin seorang yang dididik beramal sampai besarnya dapat menganjurkan untuk meninggalkan amal? Ini bertolak belakang dari kesimpulan yang didefinisikan oleh Abu Hanifah tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan atau amal itu tidak penting. Ada ulama-ulama yang tidak menyetujui dimasukkannya Abu Hanifah ke dalam golongan kaum Murji'ah.
untuk memasukkan Abu Hanifah dalam golongan murji'ah ekstrim memang tidak mungkin, tetapi untuk memasukkannya ke dalam golongan murji'ah yang moderat rasanya tidak ada salahnya. Sekali-kali tidak akan merugikan bagi Abu Hanifah, kata Ahmad Amin. Kalau ia dimasukkan ke dalam golongan murji'ah, yang dimaksud oleh Ahmad Amin ialah murji'ah yang moderat. Tetapi Abu Zahroh berpendapat karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang siapa yang dimaksud sebenarnya dengan kaum murji'ah moderat atau murji'ah yang ekstrim. Sebaiknya Abu Hanifah dan imam-imam lainnya itu janganlah dimasukkan ke dalam golongan yang murji'ah, baik murji'ah moderat atau murji'ah yang ekstrim. Bagaimanapun juga, Abu Hanifah berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukanlah kafir, tetapi tetap mukmin. Kaum murji'ah lah yang pertama kali mengeluarkan pendapat yang sedemikian pula. Yang kedua adalah golongan yang ekstrim. Golongan yang ekstrim yang dimaksud ialah Al-Jahmiyah, pengikut-pengikut Jaham ibnu Safwan. Menurut golongan ini, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatukan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanyalah dalam hati, bukan dalam bagian lain dari tubuh manusia. Bahkan orang yang demikian juga tidak menjadi kafir, sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi atau agama Kristen dengan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinity dan kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Yang kedua dari golongan yang ekstrim adalah golongan Al-Salihiyah, yaitu pengikut-pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi. Menurut mereka, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah ialah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Lebih lanjut, Al-Baghdadi menerangkan bahwa dalam pendapat Al-Salihiyah ini, sembahyang, zakat, puasa, dan haji hanya menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah menurut mereka hanyalah iman saja. Karena dalam pengertian kaum murji'ah yang disebut iman hanyalah mengetahui Tuhan. Yang ketiga dari golongan murji'ah yang ekstrim ialah golongan Al-Yunusiyah. Mereka mengambil kesimpulan bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Yang keempat ialah dalam golongan yang ekstrim, yaitu termasuk golongan Al-Ubaidiyah. Mereka berpendapat demikian pula, sama pendapatnya dengan Al-Yunusiyah. Tegasnya, jika seseorang mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang jahat yang dikerjakannya itu tidak akan merugikan bagi yang bersangkutan. Karena itu, pulalah maka Muqatil ibnu Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat, banyak atau sedikit, tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan mengubah kedudukan seorang musyrik atau politeis. Selanjutnya atau yang kelima dari golongan yang ekstrim adalah Al-Ghassaniyah. Mereka berpendapat jika seseorang mengatakan saya tahu
bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang-orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat yang lain. Orang demikian juga tetap mukmin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa golongan Jahmiyah itu tidak mengklaim kafir selama seseorang itu sudah beriman. Sedangkan golongan Salihiyah, iman itu tetap simbol selama menjalankan rukun Islam. Dan golongan yang Yunusiyah dan Ubaidiyah, mereka mengatakan bahwa iman tidak terganggu walaupun manusianya melakukan kejahatan. Dan yang terakhir ialah Al-Khassaniyah, berpendapat bahwa beriman tetap walaupun melakukan pelanggaran apa saja selama dia tidak mengetahui. Dari pendapat-pendapat yang ekstrim seperti yang diuraikan di atas, timbul dari pengertian bahwa perbuatan atau amal tidaklah sepenting iman, yang kemudian meningkat pada pengertian bahwa hanya imanlah yang penting dan yang menentukan mukmin atau tidak mukminnya seseorang. Perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Iman letaknya dalam hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia tidak selamanya menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seseorang tidak mesti mengandung arti bahwa ia tidak mempunyai iman. Yang penting ialah iman yang di dalam hati. Dengan demikian, ucapan dan perbuatan-perbuatan tidak merusak iman seseorang. Ajaran serupa ini ada bahayanya karena dapat membawa pada moral latitude, sikap memperlemah ikatan-ikatan moral, atau masyarakat yang bersifat permisif. Masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Karena yang dipentingkan hanyalah iman. Norma-norma akhlak bisa dipandang kurang penting dan diabaikan oleh orang-orang yang menganut paham demikian. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab maka nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti tidak baik dan tidak disenangi. Tetapi bagaimanapun ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah moderat tersebut di atas menjadi ajaran yang diterima dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam Islam. Menurut Al-Asy'ari sendiri, iman ialah pengakuan dalam hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasul serta segala apa yang mereka bawa, mengucapkannya dengan lisan dan mengerjakan rukun-rukun Islam merupakan cabang dari iman tersebut. Orang yang berdosa besar jika meninggalkan dunia tanpa taubat, nasibnya terletak di tangan Tuhan. Ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, tetapi ada kemungkinan Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menyiksanya sesuai dengan dosa-dosa yang dibuatnya, dan kemudian baru ia dimasukkan ke dalam surga, karena ia tak mungkin akan kekal tinggal dalam neraka. Pendapat yang diuraikan Al-Asy'ari ini
diidentik dengan pendapat yang dimajukan golongan Murji'ah yang moderat. Dan mungkin inilah sebabnya maka Ibnu Hazm memasukkan Al-Asy'ari ke dalam golongan kaum Murji'ah. Paham yang sama diberikannya oleh Al-Baghdadi ketika ia menerangkan bahwa ada 3 macam iman. Yang pertama, iman yang membuat orang keluar dari golongan kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, rasul-rasul, qadar baik dan buruk, sifat-sifat Tuhan, dan segala keyakinan-keyakinan lain yang diakui dalam syariat. Yang kedua, iman yang mewajibkan adanya keadilan dan yang melenyapkan nama fasik dari seseorang serta yang melepaskannya dari neraka, yaitu mengerjakan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. Yang ketiga, iman yang membuat seseorang memperoleh prioritas untuk langsung masuk syurga tanpa perhitungan, yaitu mengerjakan segala yang wajib serta yang sunnah dan menjauhi segala dosa. Ringkasnya, menurut uraian di atas adalah orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka. Orang yang demikian adalah mukmin dan akhirnya akan masuk surga pula. Kalau yang di atas merupakan pendapat dari ahli sunnah golongan Asy'ariyah, maka dari ahli sunnah yang golongan Maturidiyah, Al-Baghdadi memberikan uraian sebagai berikut. Iman adalah kepercayaan dalam hati yang dinyatakan dengan lisan, kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan merupakan akibat dari kepercayaan atau iman. Orang yang meninggalkan kepatuhan pada Tuhan bukanlah kafir. Orang yang berdosa besar tidak akan kekal dalam neraka. Sungguh pun ia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat dari dosa-dosanya. Nasibnya di akhirat terletak pada kehendak Allah. Orang yang demikian mungkin memperoleh ampunan dan masuk surga. Mungkin pula dosanya tidak diampuni. Dan oleh karena itu, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah dan kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang berdosa kecil, dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh kebaikan, sembahyang, dan kewajiban-kewajiban lain yang dijalankannya. Dengan demikian, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, tidak membuat seseorang menjadi kafir dan tidak membuat seseorang keluar dari iman. Iman merupakan jaminan bagi seseorang untuk masuk surga, dan kepatuhan kepada Tuhanlah yang menentukan derajat yang akan diperoleh seseorang di dalamnya. Dengan kata lain, dalam pendapat Al-Baghdadi, iman adalah kunci untuk masuk surga, sedangkan amal akan menentukan tingkatan yang dimasuki seseorang dalam surga. Kalau amal baiknya banyak, tingkatan yang akan diperolehnya tinggi. Tetapi jika amal baiknya sedikit, derajat yang akan diperolehnya rendah. Dengan demikian, pendapat-pendapat yang diterangkan oleh pemuka-pemuka ahli sunnah tersebut di atas pada dasarnya sama dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah yang moderat. Hal ini diakui sendiri oleh Al-Baghdadi ketika ia mengatakan, kaum Murji'ah pada umumnya sependapat dengan
ahli sunnah wal jamaah. Sebagai kesimpulan, dapat kita kemukakan bahwa golongan murji'ah yang moderat sebagai golongan yang berdiri sendiri telah hilang dalam sejarah, dan ajaran-ajaran mereka mengenai iman, kufur, dan dosa besar masuk ke dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Adapun golongan murji'ah yang ekstrim juga telah hilang sebagai aliran yang berdiri sendiri. Tetapi dalam praktek masih terdapat sebagian umat Islam yang menjalankan ajaran-ajaran yang ekstrim itu, mungkin dengan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya dalam hal ini mengikuti ajaran-ajaran golongan murji'ah yang moderat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.